Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi di channel saya ini, channel yang membahas tentang permasalahan-permasalahan hukum di masyarakat dan bagaimana solusinya. Kali ini saya akan kembali membahas mengenai warisan. Ada satu pertanyaan di mana dalam perkawinan pertama itu mempunyai anak satu, kemudian menikah lagi dengan istri kedua, tetapi ketika menikah dengan istri kedua sama sekali tidak bawa harta apapun, katakanlah dari nol gitu. Dan pernikahan pertama punya anak satu, ya harus kita catat dulu anak satu, kemudian di pernikahan kedua itu mempunyai anak, katakanlah dua lah seperti itu ya. Tapi ketika menikah dengan istri kedua itu nol harta yang dibawa gitu ya, nggak ada bawa harta sama sekali. Nah, dalam pernikahan kedua ini kemudian katakanlah sukses ya, dia bisa membeli rumah, punya harta ya, kemudian punya mobil dan harta lain seperti tanah misalnya, dan harta-harta yang lainnya. Nah, pertanyaannya, jadi ketika suaminya, ayahnya ini meninggal, katakanlah, apakah anak dari istri pertama itu bisa mendapatkan warisan? Yang dari catatan tadi, kenapa ini bertanyakan? Karena ketika menikah dengan istri pertama itu, menikah dengan istri kedua itu nggak bawa harta, nggak ada bawa harta sama sekali, ada nol. Nah, kembali pertanyaan, apakah, tapi kemudian di pernikahan kedua sukses gitu, banyak harta lah gitu. Nah, apakah si anak dari istri pertama ini bisa mendapatkan warisan dari ayahnya yang sudah menikah kembali dengan istri kedua dan mempunyai anak? Ya, sebenarnya konten seperti ini sudah beberapa kali saya bahas, tapi akan saya coba bahas lagi agar mungkin lebih menjelaskan kepada teman-teman atau masyarakat mengenai masalah prinsip dalam kewarisan. Jadi dalam prinsip kewarisan itu, yang siapa yang mendapatkan harta warisan itu ada dua macam paling tidak kan, dari hubungan perkawinan, yang kedua adalah hubungan darah gitu, hubungan darah. Nah, dari hubungan perkawinan itu adalah suami atau istri. Kalau istrinya meninggal terlebih dahulu, istri yang punya harta, suaminya bisa mendapatkan warisan dari istrinya. Begitu juga sebaliknya, kalau dari yang meninggal suami terlebih dahulu dan suami mempunyai harta, maka istri bisa mendapatkan warisan dari si ayahnya atau suaminya. Nah, sekarang ada hubungan darah. Hubungan darah itu siapa? Hubungan darah ya bisa orang tua, bisa anak gitu kan, hubungan darah ya, hubungan darah anak. Terus kemudian ayah ibu itu ada hubungan darah itu. Nah, dalam konteks ini tadi si penanya menanyakan bahwa dia punya harta ya. Pertama adalah punya harta ketika menikah dengan istri kedua. Kemudian setelah punya harta, ketika dia meninggal, maka harta yang dia punyai, si ayah ini atau suami istri kedua ini, harus diwariskan. Diwariskannya kepada siapa? Nah, pertanyaan diwariskan kepada siapa adalah, jawabannya adalah kepada ahli warisnya. Nah, ahli warisnya siapa? Sebagaimana tadi dijelaskan, ada suami istri, pernikahan suami istri, dan yang kedua ada hubungan darah. Hubungan darah siapa nih? Dari ayah. Yang ada hubungan darah. Yang ada hubungan darah tadi disampaikan bahwa dia punya anak dari istri pertama. Hubungan darah enggak? Pasti anak dari istri pertama mempunyai hubungan darah dengan ayahnya, apalagi anak kandung. Yang kedua adalah dengan istri kedua mempunyai anak juga, yang punya hubungan darah enggak dengan anaknya? Pasti. Nah, maka ketika si suami ini meninggal dunia, baik anak istri pertama karena ada punya hubungan darah, dan anak istri kedua karena dua-dua juga mempunyai hubungan darah, maka kedua-duanya mendapatkan warisan dari ayahnya.
kemanapun ayahnya pergi, ketika ayahnya punya harta, dia mendapatnya dari mana dan kapan, karena dia punya hubungan darah, maka anak-anaknya berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Nah, kembali pertanyaan tadi, tapi ketika menikah dengan istri pertama sama sekali yang punya harta, nah kan didapatnya kembali disampaikan kan didapat dari mana kapan saja gitu, tidak harus ketika menikah dengan istri pertama didapatkan, bisa jadi ketika duda jadi dua misalkan kan, atau sudah pergi kemana punya harta, karena ada hubungan darah maka berhak anak istri pertama dan juga anak istri kedua. Dan kalau kita sampaikan anak itu nggak ada bedanya antara anak istri pertama, anak kedua, anak misalnya punya istri ketiga juga sama gitu kan ketika dalam pembagian warisan. Mungkin kembali pertanyaan, loh ini kan hartanya didapat dari pernikahan kedua gitu kan. Mungkin saya membayangkan ya, mungkin agak sedikit protes ya, mungkin istri kedua ya, ini kan dapatnya dari pernikahan kedua semua nih, harusnya nggak bisa dapat dong anak dari istri pertama. Nah ini persepsi yang keliru gitu, persepsi yang keliru. Artinya pertanyaan kita adalah tadi memang berhak, tapi mungkin pertanyaan lagi, saya sampaikan lagi, mana harta yang diwariskan kepada anak-anaknya. Nah ini pertanyaan ini agar si istri kedua juga memahami bahwa betul ketika menikah dengan istri pertama itu nggak ada bawa harta, tetapi punya harta ketika menikah dengan istri kedua. Apakah ketika istri kedua itu punya istri semua? Enggak kan? Nah pertanyaan, kalau itu hartanya punya istri semua, tentu nggak punya harta dong si ayahnya. Tapi kalau harta ketika menikah dengan istri kedua itu adalah punya harta si ayahnya ini, harta ini. Nah saya membayangkan akhirnya ya, karena dari awal itu tidak membawa harta sama sekali, artinya nol, artinya pernikahan dengan istri kedua itu semua menjadi harta bersama ya, menjadi harta bersama itu di luar misalnya tidak disampaikan apakah istri keduanya membawa harta, maka yang harus diwariskan adalah yang haknya ayah, yang hartanya punya harta. Kalau misalnya akhirnya punya harta bersama dengan istri keduanya ini katakanlah 100 juta gitu ya, 100 juta ini akhirnya harus jadi harta bersama semua kan. Saya membayangkan gitu, di luar haknya istri yang misalnya punya harta sebelumnya itu nggak dihitung warisan untuk anak yang dari istri pertama ya. Nah katakanlah tadi mempunyai harta bersama itu 100 juta, silahkan secara undang-undang dibagi aja gitu, dibagi aja 50 juta haknya suami, 50 juta haknya istri kedua gitu. Nah yang kalau katakanlah si suaminya ini meninggal, yang harus diwariskan yang mana ya, 50 juta itunya yang hak suami gitu. Kepada siapa ahli warisnya? Ketika meninggal punya 50 juta nih, diwariskan kepada ahli warisnya. Pada siapa? Ahli warisnya ada istrinya, ada anaknya. Anaknya nggak dibeda-bedakan ya, kembali gitu. Mau dari istri pertama maupun dari istri kedua maupun dari istri ketiga, itu anak-anak juga yang statusnya sama, yang berhak mendapatkan warisan dari ayahnya meskipun sudah menikah lagi yang keberapa, itu nggak ada masalah gitu. Ada masalah menikah, misalkan sudah menikah lagi dengan istri kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, selama di ayahnya ya tetap sama statusnya, berhak mendapatkan warisan karena ada hubungan darah. Iya, jadi pembahasannya agak panjang meskipun intinya itu mendapatkan warisan, tapi mungkin harus dijelaskan gitu ya, jelaskan agak panjang karena ini beberapa konten seperti ini sudah saya buat ya, tapi masih ada pertanyaan karena mungkin memang pingin jawaban pasti ya dari setiap pertanyaan, meskipun konten-konten seperti ini sudah pernah saya buat yang dengan kasus yang mirip-mirip lah begitu. Ya terima kasih. Kesimpulannya bahwa ketika ada hubungan darah, anak-anaknya ya, karena ini masih ada anaknya, berhak mendapatkan warisan dari ayahnya meskipun ayahnya sudah menikah lagi dengan istri kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kalau kasus tadi itu kasus ini itu misalnya akhirnya hanya ada harta bersama ya dibagi dua gitu, dibagi dua
yang separuh hak istrinya, yang separuh inilah yang berhak diwariskan kepada anak-anaknya, baik istri pertama maupun istri kedua gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya. Tapi silahkanlah kalau ada komen, jangan lupa like, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung ya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kembali silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.